Wulan terpaku mendengar doa anak-anaknya, doa untuk sang ayah yang sedang berada di antara mereka. Wulan menundukkan kepalanya dengan perasaan yang tidak menentu. Pikirannya melayang-layang melihat kejadian pagi ini. Bunda, Om Sam bilang jika dia bisa mempertemukan kami dengan ayah. Benarkah? Wulan pura-pura terkejut di menoleh ke arah Sam yang tampak sangat tenang. Pria itu seakan tidak ingin membalas tatapan Wulan, dia hanya melihat ke arah Toen secara bergantian. Ya, Om akan membawa kalian semua untuk bertemu dengan ayah, tetapi dengan satu syarat. Sam menghentikan ucapannya, dia tersenyum manis menatap bocah yang terlihat sedang menunggu kelanjutan ucapannya. Apa syaratnya, Om? Mereka menjawab dengan antusiasnya. Mulai sekarang jangan panggil Om lagi, tapi harus panggil dengan sebutan ayah. Wulan tersentak kaget mendengar ucapan Sam. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang menunggu jawaban dari anak-anaknya. Wulan menatap wajah anaknya satu persatu dengan perasaan yang bercampur aduk. Apa boleh, Om? Hana bertanya dengan ragu, wajah polosnya terlihat menatap Sam dengan lekat. Boleh dong, janji ya, jangan panggil Om lagi, tetapi panggil ayah. Siap, ayah. Wah, akhirnya panggilan ayah tersebut berguna bagi kami. Mau nggak tinggal di sini selamanya? Tanya Sam dengan hati-hati. Wulan menundukkan kepalanya dengan jantung yang berdebar kencang. Mau, ayah. Mereka bersorak dengan wajah yang sangat bahagia. Tanpa sadar bulir bening menetes di wajah Sam. Dia sangat terharu melihat kebahagiaan anak-anaknya yang sudah diabaikan selama ini. Wulan hanya terdiam, dia menghela nafasnya dengan panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Dia melakukan hal tersebut beberapa kali untuk mengurangi rasa tegangnya. Hari ini kita pulang, sayang, cepatlah habiskan makanannya, Wulan berkata dengan suara yang tenang. Sam hanya diam mendengarkan ucapan Wulan. Setelah selesai sarapan, Wulan berdiri dari tempat duduknya, dia berjalan menuju kamar untuk mengambil kunci mobil. Akan tetapi, pergerakannya terhenti karena kehadiran Sam. Pria itu menatap Wulan dengan lekat. Tinggallah di sini untuk selamanya, pinta Sam dengan suara yang bergetar. Aku tidak bisa, Mas, kami harus pulang sekarang. Aku tunggu berkas perceraiannya dan sampai jumpa kembali di meja pengadilan. Wulan mengucapkan kalimat tersebut dengan sangat lancar. Baiklah, kamu yakin tidak akan menyesal dengan perceraian ini? Hak asuh Twins pasti untuk aku, yakin kuat tanpa Twins. Sam bertanya kembali untuk menggoyahkan niat Wulan. Aku tidak akan menyesal karena perceraian karena sebenarnya kita sudah bercerai semenjak 4 tahun yang lalu. Menjawab mengenai hak asuh Twins, terserah kamu saja, jawabnya dengan ketus seraya melangkah menuju pintu keluar. Sam merangkul pinggang Wulan dalam sekali tarikan, detik selanjutnya wanita cantik itu sudah berada dalam pelukan Sam. Tinggallah di sini, aku mohon, aku akan memperbaiki semuanya, kita besarkan Toen secara bersama, mohonnya dengan suara yang berat. Wulan mengumpulkan tenaganya untuk menjawab semuanya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan air matanya, hari ini dia tidak akan menangis lagi, cukup selesaikan semua masalah dan kembali hidup seperti biasanya. Ucapan Wulan terhenti saat ponsel Sam tiba-tiba berdering. Sam membiarkan saja ponselnya berdering. Angkat dulu teleponnya, mana tahu penting, ucap Wulan setelah ponsel kembali berdering untuk yang ketiga kalinya. Dia berusaha untuk meloloskan diri dari pelukan Sam. Halo, Mah, ada apa? Tanya Sam sesaat setelah menggeser tombol yang berwarna hijau di layar ponselnya. Kamu di mana sekarang? Apa baik-baik saja? Kata Res, kamu lagi ada masalah serius. Mama Hadiana mengajukan beberapa pertanyaan dalam waktu yang bersamaan. Aku baik, Mah, hanya ada sedikit masalah serius. Sekarang sudah selesai kok, Sam menjawab seraya menghadang langkah Wulan yang hendak membuka pintu keluar. Detik selanjutnya, Sam mengunci pintu kamar dengan cepat. Awas, Mas, aku harus pulang sekarang. Tunggu sebentar, ada yang mau aku bicarakan, jawab Sam sambil menjauhkan ponselnya dari mulut. Aku tidak ada waktu untuk membahas semua ini lagi, cukup selesaikan perceraian kita, agar kamu bisa bebas, jawab Wulan dengan wajah datar. Halo, Sam, kamu bicara sama siapa? Kamu membawa perempuan lain ke apartemen.
Hadiana bertanya dengan terkejut saat telinganya sayup-sayup mendengar suara seorang perempuan di seberang sana. Bukan, Mah, jawab Sam dengan gugup, suaranya tercekat di tenggorokan. Ya sudah, cepat pulang dan temani Mamah menjemput Anissa di bandara. Hari ini disampai dengan orang tuanya. Nanti malam kita akan membahas masalah lamaran. Mamah berharap semoga semuanya dilancarkan dan bulan depan kamu sudah bisa menikah dengan Anissa. Deretan tanda tanya muncul di kepala Wulan, apa mungkin perempuan yang kemarin adalah calon istrinya? Batin Wulan sendirian. Wulan berusaha menenangkan perasaannya yang tidak menentu. Hari ini disadar bahwa Sam masih sama seperti yang dulu dikenalnya. Wulan bersyukur karena bisa menahan hati dan perasaannya untuk tidak tergoda dengan bujukan Sam, karena ternyata dia sudah mempunyai calon istri pilihan mamahnya. Batalkan saja semuanya, Mah, aku tidak bisa menikah dengan Nisa. Jangan main-main kamu. Kasihan Nisa jika semuanya dibatalkan, bukankah kemarin kamu sendiri yang menjawabnya, jangan berpaling lagi. Ucap Mama Hadiana dengan keras. Tapi, Mah, aku dan Wulan belum bercerai, ucap Sam dengan menatap ke arah Wulan lekat. Dia hanya memastikan bahwa Wulan baik-baik saja. Berkas perceraian kamu sudah diurus oleh Ilham Di, mungkin minggu besok kalian akan sidang. Mama berharap agar kamu tidak berpaling lagi. Saat bertemu dengan Wulan di persidangan, lupakan saja Wulan karena dia juga sudah melupakan kamu, Sam. Aku tidak bisa, Mah, ada beberapa hal penting yang mau aku sampaikan kepada Mama. Intinya adalah batalkan saja perjodohan dengan Nisa. Aku nggak mau menikah dengan Nisa. Wulan meraih kunci kamar yang ada di tangan Sam. Detik selanjutnya, Di sudah keluar dengan langkah yang cepat. Wulan menuruni anak tangga untuk sampai ke lantai dasar. Twins panggil Wulan saat sudah sampai di lantai dasar. Dia mengedarkan pandangannya secara berkeliling. Iya, Bunda, Hafiz berteriak sambil berlari ke arah Wulan. Bocah laki-laki tampan itu segera memeluk kaki sang bunda dan diikuti oleh ketiga saudaranya. Kita pulang sekarang, sayang, ucap Wulan sambil menundukkan tubuhnya, agak setara dengan tinggi anaknya. Bunda, apakah Om Sam itu ayah kami? Hana bertanya kembali dengan pandangan mata yang menatap ke arah foto pernikahan Sam dan Wulan. Jantung Wulan berpacu dengan sangat kencang. Dia tidak menyangka jika ada foto pernikahannya dengan Sam yang terpajang di ruangan itu. Sekarang dia mulai sulit untuk menjawab pertanyaan Toens yang menatapnya dengan lekat. Mereka sedang menunggu jawaban dan penjelasan yang akan keluar dari bibir sang bunda. Bertepatan dengan itu, Sam yang berlari menuruni anak tangga terkejut saat semua mata menatap ke arahnya. Owens menatap Sam dengan lekat dan penuh tanda tanya, apa Om adalah ayah kandung kami? Sam tersentak mendengar pertanyaan anaknya, sepertinya semuanya memang harus jelas hari ini. Dia menatap anaknya satu persatu, pandangan terakhirnya jatuh pada Wulan yang terlihat memucat, akan tetapi dia tidak ingin menjawab semuanya karena belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Menurutnya, Wulan lebih mengetahui semuanya dan bisa menjelaskan lebih lanjut. Tanya sama bunda, sayang, jawab Sam dengan seulas senyuman di wajahnya. Sam tidak ingin anaknya marah kepada Wulan hanya karena menyembunyikan siapa ayah mereka. Yah, menurutnya Wulan pasti mempunyai alasan atas semua tindakannya. Secara patuh, keempat anaknya menatap Wulan dengan lekat. Apa benar, bunda? Desak Hana dengan wajah yang penuh harap. Dia sangat berharap bahwa sang bunda akan menjawab dengan iya atau menganggukkan kepalanya. Mereka sangat merindukan sosok ayah. Yang dipoto itu bukan bunda, sayang, tetapi orang lain. Wulan merasa belum saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mengalihkan perhatian Toins dari foto yang terpajang di dinding ruang tamu tersebut. Di dalam hatinya, Wulan sangat ingin meluapkan emosinya kepada Sam, karena memajang foto yang sudah usai. Ya, semua itu hanyalah foto masa lalu yang sudah berakhir. Tetapi kok mirip banget sama, Bunda? Han bergumam dengan suara yang sangat pelan, karena takut ucapannya akan membuat sang bunda marah. Foto itu memang foto ayah sama bunda. Ayah minta maaf karena telah mengabaikan kalian selama ini. Sejujurnya, ayah sudah berusaha mencari keberadaan kalian selama 4 tahun ini. Akan tetapi, sedikit pun tidak ada petunjuk mengenai keberadaan kamu dan bunda.
Sam menjawab dengan cepat, dia tidak ingin berbohong untuk menutupi semuanya. Biarlah mereka tahu sekarang daripada lebih lama lagi menahan kebohongan. Satu hal lagi, Sam tidak ingin berpisah dengan Twins dan juga Wulan. Dia sangat ingin memperbaiki semuanya. Mas, tegur Wulan dengan wajah yang memerah menahan marah, akan tetapi dia tidak bisa marah karena ada Twins di antara mereka. Selama ini Wulan selalu bersikap tenang dan baik di depan anak-anaknya. Dia tidak ingin mengajarkan hal yang tidak baik kepada Twins, termasuk bertengkar di depan anak adalah hal yang tidak pantas untuk dilakukannya. Jadi benar ini ayah kami, Bunda. Air mata Wulan menetes tanpa bisa dicegahnya. Dia tidak bisa menahan luapan kesedihannya saat melihat mata Twins yang meminta penjelasan. Kepalanya mengangguk dengan pelan sebagai jawaban dari pertanyaan anaknya. Twins berlari memeluk tubuh Sam. Mereka terlihat sangat bahagia. Kami kangen ayah, ucapnya dengan air mata yang juga menetes. Ayah yang selama ini selalu dirindukan ternyata sekarang bisa memeluknya dengan erat. Bunda jahat, kata Bunda, ayah kerja di luar negeri dan sibuk sehingga tidak bisa pulang. Ternyata selama ini ayah di sini. Wulan terdiam dengan air mata yang terus mengalir. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia takut salah bicara yang akan berakibat fatal bagi anaknya. Hal inilah yang paling ditakutkannya selama ini. Twins akan membencinya karena telah menyembunyikan ayah mereka. Wulan menundukkan kepalanya dengan lesu, hatinya hancur dan kecewa mendengar jawaban Sam. Dia tidak mempunyai niat untuk menyembunyikan semuanya, akan tetapi dia belum mempunyai waktu yang memungkinkan untuk mengatakan kebenaran. Dalam bayangannya, Wulan akan mengatakan semuanya jika Twin sudah beranjak dewasa dan bisa mengerti semua keadaan. Namun, Sam sudah mengatakan semuanya sekarang, apa yang harus dijelaskannya? Walau bagaimanapun menjelaskan hubungannya dengan Sam, Twins pasti tidak akan mengerti. Mereka tidak akan mengerti dengan pertengkaran apalagi perceraian. Mereka hanya tahu mengenai kebahagiaan. Bunda tidak jahat sayang, ayah memang kerja di luar negeri dan baru pulang kemarin. Makanya kemarin ayah langsung menemui Bunda. Masih ingat dengan pertemuan kita kemarin, bukan? Sam menjawab dengan suara yang sangat tenang. Dia tidak ingin Twins membenci bundanya hanya karena sebuah alasan. Jadi, ayah benaran kerja di luar negeri. Hana menatap Sam dengan bola mata yang melebar. Dia tidak menyangka jika ayahnya memang orang hebat seperti yang sering Bunda ceritakan. Mereka menatap wajah Sam dengan lekat. Sosok ayah yang selama ini selalu dirindukan, sosok ayah yang selama ini selalu ditanyakan kepada Bunda. Sekarang sudah bisa mereka lihat dan peluk. Rasanya Twins tidak ingin berpisah lagi dengan sang ayah. Sam menganggukkan kepalanya dengan cepat agar tidak terjadi lagi yang namanya salah paham. Mungkin setelah ini Wulan akan marah dan membenci dirinya, akan tetapi semua itu tidak masalah bagi Sam, setidaknya semua kabut itu sudah mulai memudar. Berarti kita bisa ikut ke luar negeri, ya? Tanya Hafiz dengan cepat, bola matanya melebar menatap ke arah Sam. Aku akan mengatakan kepada Rani bahwa ayah sudah kembali dan tidak akan pergi lagi. Ayah harus ikut dengan kami ke sekolah besok. Kami ingin memperkenalkan ayah kepada Rani dan juga ibu guru di sekolah. Rentetan kalimat anaknya membuat air mata Wulan terus menetes. Dia tidak tahu harus berkata apa dia harus bahagia atau bersedih atas semuanya. Atau harus marah. Kepada siapa dia harus marah? Kami tidak marah sama Bunda, ternyata Bunda benar. Ayah kita sangat hebat dan luar biasa. Kami sayang sama ayah dan Bunda. Bunda jangan sedih lagi, ya. Hana berkata sambil mengulurkan telapak tangannya ke wajah Wulan. Gadis kecil itu mengusap air mata yang ada di wajah Wulan. Bunda gak sedih, sayang. Bunda hanya terharu dan bahagia, bohongnya dengan seulas senyuman. Namun, air matanya tidak bisa dikendalikan. Wulan tidak menyangka jika Twins akan mengetahui semua hal yang dirahasiakannya selama ini. Bisa, sayang, dengan syarat Bunda juga harus ikut, jawab Sam dengan seulas senyuman manis. Dia menatap Wulan dengan wajah penuh kemenangan. Sekarang, dia akan menjadikan Twins sebagai senjata, agar Wulan tidak menjauh darinya. Bunda tidak bisa ikut, sayang. Kalau mau ikut, kamu pergi sama ayah saja. Bunda ada banyak pekerjaan di restoran. Mbak Yanti akan kewalahan jika Bunda pergi lama-lama. Wulan menjawab dengan cepat. Dia teringat dengan percakapan Sam di telepon tadi.
Wulan tidak ingin mengganggu kebahagiaan Sam karena dia hanyalah masa lalu bagi pria itu. Wulan sadar bahwa dirinya hanyalah bagian yang telah usai dalam kehidupan Sam. Satu pilihan yang pasti bagi dirinya adalah menjauh dari Sam untuk menjaga kewarasan pikirannya. Bunda tidak usah capek lagi dalam bekerja, ayah kita sudah kembali dan pastinya membawa uang yang cukup untuk kita semua, iya kan ayah? Iya, sayang, jawab Sam seraya menganggukkan kepalanya. Perasaannya sangat bahagia dengan kejadian 2 hari ini. Sam merasakan bahwa semua masalahnya seakan menghilang dengan begitu saja. Rasa sedih dan kehilangan yang selama ini dirasakannya sekarang seakan tergantikan oleh tawa dan wajah bahagia Twins yang memeluknya dengan erat. Aku mau bicara, Mas, ucap Wulan setelah 2 jam lamanya Twins bercerita dengan Sam. Mereka terlihat sangat bahagia dalam meluapkan semua perasaan yang mereka miliki untuk sosok yang bernama ayah tersebut. Sebentar, sayang, sahut Sam dengan wajah yang sangat bahagia. Tunggu sebentar, ya, ayah mau bicara sama bunda sebentar. Big, temani Twins main dulu ya. Pinta Sam kepada Big Lastri yang sedang membersihkan meja makan. Baik, Tuan, jawab perempuan paruh baya itu dengan patuh sambil menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Twain sudah dibawa oleh Big Lastri ke taman belakang rumah. Mereka terlihat sangat bahagia dengan semua fasilitas dan kemewahan yang ada di rumah besar tersebut. Rasanya Twain tidak ingin pergi dari rumah itu. Mereka tidak ingin berpisah lagi dengan sang ayah. Kita bicara di mana, sayang? Mau di sini atau di kamar? Tanya Wulan sesaat setelah Twins pergi dari ruangan tersebut. Dia menatap Wulan dengan lekat, ingin rasanya Sam memeluk Wulan dengan erat. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan semua itu, karena hubungan mereka yang belum membaik. Di kamar saja nggak baik bicara di depan anak. Wulan menjawab dengan cepat. Baiklah. Jawab Sam dengan patuh, dia setuju dengan pendapat Wulan untuk tidak membahas semuanya di depan anak. Satu hal yang sangat dikagumi oleh Sam adalah ternyata Wulan sangat profesional dalam semuanya. Dia tahu bahwa wanita cantik itu sedang menahan marah dengan semuanya. Wulan melangkah menuju anak tangga dengan diikuti oleh Sam. Akhirnya mereka sampai di kamar utama yang terletak di lantai 3. Sam segera mengunci pintu kamar untuk menghindari kedatangan Toens yang tiba-tiba. Setelah mengunci pintu, Sam mengikuti langkah kaki Wulan yang melangkah menuju balkon kamar. Wulan memperhatikan sekelilingnya dari ketinggian lantai 3. Pandangan matanya menatap ke arah taman belakang yang memperlihatkan Toen sedang bermain dengan bahagianya. Apa maksud semua ini? Tanya Wulan sambil menatap Sam lekat, perih dan sakit rasa yang ada di hati Wulan saat Sam mengatakan semuanya dengan tanpa beban. Namun Wulan juga merasa tertampar saat melihat kebahagiaan anaknya yang bertemu dengan ayah mereka. Sekarang dia tidak tahu harus bersikap seperti apa dia salah karena telah membesarkan Toens tanpa kasih sayang seorang ayah. Tidak mengenal ayahnya, merindukan ayah yang belum pernah mereka lihat meski hanya selembar foto. Kepolosan anaknya membuat hatinya bergetar dan perih. Mata Wulan berkedip menatap Sam, dia ingin marah dan membenci Sam, akan tetapi hati dan perasaannya tidak bisa memungkiri bahwa dia masih mempunyai perasaan istimewa tersebut. Aku minta maaf, kita tidak mempunyai pilihan selain mengatakan semuanya. Queens berhak mengetahui semuanya karena mereka bukanlah nabi yang tidak mempunyai ayah. Ya, mereka memang mempunyai hak untuk mengetahui semuanya, tetapi bukan begini caranya. Terus, apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah mereka mengetahui semuanya? Wulan melebarkan matanya karena kesal, semua rencananya kacau hanya karena ucapan Sam, apa yang sudah disembunyiannya selama ini menjadi berantakan dalam sekejap. Apa yang salah dengan semua ini, Lan? Bukannya menjawab pertanyaan Wulan, Sam malah mengajukan pertanyaan lain. Tidak ada yang salah, Mas, hanya saja waktunya belum tepat untuk mengatakan semuanya, apa yang harus dikatakan kepada Twin saat kita harus berpisah kembali. Aku nggak mau tetap di sini, Mas, aku harus pergi dari sini, atau kamu memang mempunyai niat untuk menahan Twins di sini. Sam menghela nafasnya dengan berat dia menghembuskannya secara perlahan, ada rasa sedih dan kecewa di hatinya saat melihat sikap Wulan yang menyalahkan dirinya. Ya, aku ingin kamu dan Toens tetap di sini untuk selamanya.
Wulan memutar kepalanya dari Sam di menghembuskan napasnya dengan kasar. Aku tidak mau tinggal di sini, kita tetap pada pembicaraan awal. Selesaikan perceraian dan selanjutnya terserah kamu. Aku tidak mau terlibat dalam hubungan yang tidak jelas lagi. Aku capek kecewa. Aku tidak mau bercerai. Apa jawaban yang harus diberikan kepada twins jika kita nekat untuk bercerai? Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Jangan rusak kebahagiaan mereka dengan kalimat perceraian. Mereka baru menemukan kebahagiaan. Lan lirih Sam dengan nada yang tidak suka. Di tidak setuju dengan ide Wulan. Dari awal di memang tidak setuju dan selamanya tidak akan pernah setuju. Terserah kamu saja, yang penting, aku tidak mau tinggal di sini. Untuk apa tinggal bersama dalam hubungan yang tidak jelas? Aku tidak ingin mengulang rasa sakit dan kecewa yang pernah kamu torehkan. Wulan teringat dengan bagaimana Sam menjalin hubungan dengan perempuan lain saat hubungan mereka sudah diresmikan secara hukum dan agama. Haruskan semua itu terulang kembali. Padahal pria itu sudah mempunyai calon istri. Kita akan memperjelas hubungan kita, kapan perlu kita menikah lagi. Kagau kamu tenang. Aku nggak mau menjadi istri kamu lagi, Mas. Semuanya sudah cukup sampai di sini dan selesai. Semuanya belum selesai, Lan. Aku hanya ingin hidup dengan istriku. Jawab Sam yakin, bahagia karena Wulan sudah hadir di depan matanya. Setidaknya, akan ada kemajuan untuk pernikahan mereka yang sempat renggang dan berpisah selama 4 tahun. Bukankah mereka masih pasangan yang sah? Karena mereka belum bercerai sampai sekarang. Istri. Kalau begitu, maaf kamu salah orang. Aku bukan istri kamu. Wulan melangkahkan kakinya dengan kesal. Di capek berbicara dengan Sam, menjelaskan semuanya hanyalah percuma, karena sepertinya pria itu tetap kuat dengan komitmennya. Akan tetapi, tangan Sam menahan langkah kakinya. Semuanya belum berakhir, sayang, aku masih menyayangi kamu dan sangat merindukan kamu selama ini. Jangan banyak alasan, aku mau pulang sekarang, terserah kamu saja jika Twins tetap di sini. Apa kamu nggak kangen sama aku, Lan? Udah 3 tahun kamu menghilang dari kehidupan aku kangen banget sama kamu. Jangan bicara sembarangan, Mas. Siapa yang akan percaya dengan ucapan kamu yang penuh dengan tipu daya? Tipu daya. Aku bukan setan yang penuh dengan tipu daya, akan tetapi, aku adalah suami sah kamu, Sam menjawab dengan suara yang cukup jelas. Dia terus mengulangi semua hal yang sudah diucapkannya dari semalam. Dia menatap wajah Wulan dengan lekat, wajah yang selalu dirindukannya selama ini. Dia bahkan meringkuk sambil memeluk foto Wulan, sama seperti anak kecil yang merindukan orang tuanya. Begitu dalam luka yang ditinggalkan oleh Wulan selama ini hingga Sam tidak ingin berpisah lagi dengan wanita yang sudah merebut keseluruhan hati dan perasaannya itu. Aku serius, Lan. Setiap malam aku selalu ingat kamu, tidak pernah sedetik pun aku lupa sama kamu. Aku ingat segala hal yang sudah kita lewati bersama, bahkan aku sangat menyesali kebodohanku dulu sampai bikin aku kehilangan kamu, kehilangan kebahagiaan kita dan kehilangan semuanya. Aku sangat menyesal, Lan. Aku ingin memperbaiki semuanya, aku ingin kita kembali bersama, Lan. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi, Mas. Aku capek dengan semua ini. Lan. Please Mas, jangan membahas ini lagi, aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Semua ini tidak mudah bagiku, jangan menemuiku lagi setelah ini. Lebih baik seperti ini saja, kita jalani hidup masing-masing tanpa harus terikat dengan masa lalu. Kamu bisa bahagia dengan perempuan lain, bukankah mau menikah dengan perempuan lain? Pastinya perempuan tersebut lebih sempurna dan direstui oleh orang tua kamu. Aku tidak ingin keluarga kamu marah sama aku karena dianggap telah menghancurkan hubungan kamu dengan orang lain. Begitu juga dengan aku juga ingin bahagia dengan pria lain. Wulan mulai lepas kendali mengatakan semuanya. Semua yang didengarnya tadi, dia tidak ingin menjadi benalu dalam hubungan Sam dengan perempuan lain, atau luka lama akan terulang kembali. Rasa sakit, hancur dan kecewa itu seakan menghantam dinding hati Wulan. Dia berusaha untuk melupakan semuanya, namun kenyataan berkata lain bahwa dia tidak bisa melupakan semua kenangan pahit yang dirasakannya selama menikah dengan Sam. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia dengan pria lain,
Lan, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, kamu hanya bisa hidup bahagia denganku saja. Wulan tersenyum sinis mendengar ucapan Sam yang terdengar seperti omong kosong. Bahagia sama kamu. Apa kamu sedang bermimpi atau sudah tidak waras lagi? Apa kamu lupa dengan apa yang telah kamu lakukan kepadaku selama ini? Kamu bahkan sudah menghancurkan semua hal baik yang telah aku bangun dengan susah payah. Apa kamu lupa bahwa kamu adalah sumber penderitaanku? Karena kamu, aku harus menanggung semuanya sendirian, ucap Wulan mengungkapkan semua rasa yang dirasakannya selama ini. Ucapan Wulan membuat wajah Sam sangat terluka, namun Wulan tidak peduli dengan semua itu. Semua ucapan Sam seakan terus membuka luka hatinya yang berusaha disembuhkannya sendirian selama ini. Tetapi dengan kehadiran Sam, semua luka itu seakan muncul kembali ke permukaan tanpa bisa dicegah. Maafkan aku, Lan. Aku akan memaafkan kamu jika perceraian kita sudah selesai. Aku tidak mau bercerai, harus berapa kali lagi aku mengatakan semuanya. Apa ucapanku kurang jelas? Atau perlu diperjelas lagi? Sam memajukan kakinya melangkah mendekati Wulan, dia berusaha untuk memupus jarak di antara mereka. Akan tetapi, melihat Sam yang terus mendekat ke arahnya, Wulan lebih memilih untuk mundur. Aku tidak akan pernah bisa melepaskan kamu, Wulan. Selamanya kamu hanya boleh menjadi milikku seorang. Aku akan berusaha agar kamu bisa memaafkanku. Aku ingin kita hidup bersama kembali. Aku nggak bisa hidup jauh dari kamu. Kamu nggak tahu seberapa gilanya aku saat kamu pergi jauh dan menghilang begitu saja. Balas Sam mengungkapkan apa yang dirasakannya selama 4 tahun terakhir. 4 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah penderitaan dan kehilangan. Siapa yang akan percaya dengan ucapan kamu, Mas? Dadar pembohong. Bukankah kamu lebih memilih jedar? Aku memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Aku bahkan tidak termasuk dalam kategori untuk bisa menjadi istri kamu sama seperti yang kamu ucapkan di awal pernikahan kita. Bukankah kamu tidak akan pernah jatuh cinta kepada perempuan yang seperti aku? Jangan membahas jedar lagi, Lan. Aku sudah tidak mempunyai perasaan apapun kepadanya semenjak kita kembali liburan. Perasaanku kepada jedar sudah menguap begitu saja. Wulan mendongakkan kepalanya menatap Sam, matanya berkilat menahan marah, akan tetapi di mata Sam pemandangan itu terlihat sangat indah dan menawan. Wanita cantik yang diperistrinya itu terlihat sangat dewasa dan manis serta mempesona jika dalam mode marah seperti itu. Melihat wajah Wulan membuat perasaan Sam menjadi semakin kacau dan tidak menentu, rasa rindu yang ditahannya selama ini bergabung menjadi satu dengan gairah-gairah yang berusaha keras ditahannya dari tadi, namun sekarang Sam tidak bisa menahannya lagi. Ekspresi wajah Wulan yang seperti itu membuatnya tampak begitu menggoda. Mungkin Wulan memang benar bahwa Sam sudah tidak waras lagi. Yah, dia menjadi tidak waras saat bertemu dengan Wulan. Urat kewarasannya seakan menghilang karena pertemuan yang tidak disengaja tersebut. Sam ingin menaklukkan tubuh Wulan di bawah kuasanya. Dia ingin membuat wanita cantik itu menjadi tidak berkutik. Ya Tuhan, sudah sangat lama Sam menahan diri, sudah lebih dari 4 tahun dan kini saat bertemu kembali dengan Wulan, semuanya menjadi kacau. Salahkah jika Sam menginginkan Wulan? Salahkah Wulan yang selalu berada di dalam hatinya? Sam menginginkan Wulan seutuhnya. Sam sungguh sangat ingin menebus semua kesalahannya dan mengulang kembali semua hal yang pernah mereka lakukan dulu, termasuk di dalamnya adalah bercinta. Yah, dia sangat ingin bercinta dengan wanita yang sangat dicintainya. Dia sangat ingin memadu kasih dengan Wulan hingga mereka berdua terkapar karena kelelahan. Aku tidak percaya dengan semua ucapan kamu, Mas, dasar pembohong, jerit Wulan dengan wajah kesal dan marah. Siapa yang akan percaya dengan ucapan pria yang sudah menorehkan luka mendalam di hatinya? Siapa yang akan percaya dengan pria yang sudah menipunya selama ini? Sam bahkan menjadi kenangan buruk bagi Wulan karena semua luka yang sudah ditorehkan oleh pria itu. Kamu tidak percaya dengan ucapanku. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kamu tipu seenaknya. Dulu memang aku selalu percaya sama kamu, Mas, tetapi tidak dengan sekarang. Cepatlah berkemas, calon istri kamu sudah menunggu.
Ucap Wulan dengan sudut bibir yang terangkat ke atas, bola matanya berputar-putar dengan tatapan penuh kebencian. Sam melangkah satu langkah ke depan hingga tidak ada jarak di antara mereka. Dengan sebelah tangannya, Sam merangkul pinggang Wulan, agak masuk ke dalam pelukannya. Dia tidak peduli dengan teriakan yang keluar dari bibir Wulan. Wulan sungguh tidak menyangka jika Sam akan bertindak senekat itu padanya. Tubuhnya meremang terlebih saat mendengar bisikan Sam di telinganya. Kamu terlihat sangat cantik dan seksi jika marah seperti ini. Sayang, bibir kamu bahkan terlihat sangat menggoda saat menatapku dengan pandangan mengejek. Aku akan buktikan jika aku bisa membuat kamu bertekuk lutut. Sam menghentikan ucapannya sejenak, di menghela nafasnya dengan dalam dan menghembuskannya secara perlahan seraya meredam gairah yang meletup-letup di hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga memutus keinginannya untuk menaklukkan Wulan. Sam berusaha untuk menenangkan perasaannya yang berkecamuk. Aku tidak main-main dengan semua ini. Sayang, kembalilah kepadaku. Kita akan melewati hidup dengan kebahagiaan, lupakan semua masa lalu dan kita tata masa depan. Aku ingin kamu mengandung anakku lagi. Aku ingin melewati masa-masa indah saat melihat perut ini membesar, Sam berkata sambil mengusap perut datar Wulan. Darah Wulan berdesir dengan terkejut, pikirannya menjadi tidak menentu. Dia menatap Sam dengan tubuh yang bergetar hebat. Tepat setelah mengucapkan kalimat panjang yang membuat Wulan terkejut itu, Sam memperdalam ciumannya hingga Wulan kewalahan. Sam sangat merindukan saat seperti ini. Selama 4 tahun dia selalu hidup dalam bayang-bayang Wulan yang menghilang entah kemana. Sekarang, saat mereka bertemu kembali, Sam bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskan wanitanya, sekalipun dengan cara yang dibenci oleh Wulan, dia akan dilakukannya, agar Wulan tetap berada di sampingnya. Untuk beberapa saat lamanya, Wulan terbuai dalam sentuhan lembut Sam. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merindukan sentuhan itu. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengingat Sam. Beberapa detik kemudian, kesadaran Wulan kembali. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari kungkungan tubuh Sam, akan tetapi tubuhnya kalah kuat dengan Sam sehingga dia tidak bisa terlepas. Sebuah senyuman manis terlihat menghiasi wajah tampan Sam. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu, babi. Menetaplah di sini dan kita akan memulai semuanya kembali. Kita akan memulainya dengan kata yang bernam cinta dan sayang, fisiknya dengan suara yang terdengar berat. Aku tidak mau. Teriak Wulan dengan pekik yang tertahan karena Sam menyerang bibirnya kembali. Hari ini, Sam akan membuat Wulan takluk dengannya walau bagaimanapun caranya. Wulan mendorong tubuh Sam dengan kuat, akan tetapi sedikit pun kaki pria itu tidak bergeser dari tempatnya. Wulan menatap wajah Sam dengan wajah yang memerah karena marah. Aku mau kamu. Ucapan Sam semakin membuat Wulan panik, tubuhnya bergetar saat teringat dengan semua ucapan pria itu semenjak semalam. Wulan sangat memahami arti dari semua ucapan tersebut, akan tetapi dia tidak ingin hidup kembali dengan Sam. Dia lebih memilih untuk sendiri seperti sekarang. Bukankah dia sudah mempunyai twins yang bisa memberinya kebahagiaan? Semua rasa lelah dan sedihnya bahkan terobati dengan kehadiran dan tawa twins yang selalu mewarnai hari-harinya. 4 tahun lamanya Wulan menjalani semuanya dengan sendiri, bahkan saat orang tuanya menawarkan Keiza untuk menemaninya, Wulan malah menolaknya. Dia tidak ingin keluarganya mengetahui luka yang disembunyiannya selama ini. Orang tuanya bahkan tidak pernah mengatakan jika Sam masih terus mengunjungi mereka meskipun hubungannya dengan Sam sudah hancur dan tidak bisa diselamatkan lagi. Akan tetapi bagi orang tua Wulan, Sam masih tetap menantu mereka. Sekalipun mereka sudah mengetahui semua ceritanya dari Sam, akan tetapi perasaan mereka tidak berubah kepada Sam. Lepaskan aku, Mas. Aku mau pulang. Sam tidak menggubris ucapan Wulan. Meskipun wanita itu menolaknya sebanyak ribuan kali, dia akan tetap dengan pendiriannya. Kepalanya terus memikirkan bagaimana caranya agar Wulan tetap menjadi miliknya, terlebih saat mendengar jika wanita itu ingin hidup bahagia dengan pria lain. Sungguh hal itu sangat memuakkan bagi Sam. Bagaimana mungkin wanita itu bisa berpikiran seperti itu, padahal dia sangat ingin memperbaiki rumah tangga mereka yang diambang kehancuran. Mas, jerit Wulan dengan kesal, karena kehabisan akal Wulan menggigit bibir Sam hingga penyatuan mereka terlepas.
Wanita itu mengusap bibirnya dengan kasar, dia menatap Sam dengan mata yang melebar. Aku benci kamu, Mas. Ucapnya seraya melangkah masuk ke dalam kamar. Wulan ingin pergi dan menghilang dari hadapan Sam. Sungguh, berduaan dengan pria itu membuat kinerja otaknya menjadi tidak stabil. Jika masih lama berada di depan pria itu, Wulan pasti akan kehilangan kesadarannya dan terbuai kembali dengan ucapan serta janji manis yang diucapkan oleh Sam. Sam berlari menuju pintu kamar, dia lantas mengambil kunci kamar dan melemparkan kunci kamar begitu saja ke atas lemari. Perasaannya benar-benar takut jika Wulan membuktikan ucapannya. Mungkin Sam akan menghajar pria yang berani menjadi suami Wulan nantinya. Membayangkannya saja sudah mampu membuat kepala Sam berdenyut, apalagi jika dia harus melihat Wulan bermesraan dengan pria lain. Dengan cepat, Sam membuka pakaiannya. Kesabarannya sudah habis setelah memohon dengan baik-baik semenjak semalam. Dia hanya ingin Wulan. Sama sekali dia tidak menginginkan perempuan lain. Baginya cukup Wulan saja yang menjadi pendamping hidupnya. Mas, kamu mau ngapain? Jerit Wulan dengan tubuh yang bergetar saat melihat Sam yang sudah membuka pakaiannya satu persatu. Apa aku harus menjelaskan semua yang akan kita lakukan sekarang? Aku sangat merindukan bercinta denganmu, sayang, ucap Sam dengan bibir yang membentuk garis lurus. Dia menatap Wulan dengan tatapan penuh gairah. Mas, hentikan semua ini, aku mohon. Ucap Wulan seraya mundur ke belakang. Dia menatap ke arah pintu yang masih terkunci. Perasaannya takut bercampur cemas saat Sam terus melangkah mendekat ke arahnya. Kenapa? Kita tidak akan berdosa jika melakukannya lagi, sayang. Aku sangat merindukan sentuhanmu serta penyatuan kita. Aku merindukan semua yang ada pada dirimu, sayang. Kembalilah denganku, ucap Sam dengan terus melangkah. Ini tidak benar. Semua ini salah. Jangan mendekat, teriak Wulan dengan suara yang cukup keras. Jangan berteriak terus, sayang. Orang lain bisa saja mendengar teriakan kamu. Vince bisa saja mengetuk pintu kamar jika kamu terus bersuara. Tenanglah, puaskan aku hari ini. Aku nggak mau. Aku tidak mau kembali dengan kamu. Aku benci kamu, Mas. Jerit Wulan dengan air mata yang mulai menetes, bibirnya bergetar menahan luapan perasaannya yang tidak menentu. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, terlebih saat melihat langkah kaki Sam yang tinggal beberapa langkah lagi di depannya. Teruslah berteriak, aku tidak akan menghentikan semua ini. Wulan mengalihkan pandangannya dan berusaha mencari jalan untuk kabur dari kamar itu, namun langkahnya terhenti karena tarikan Sam. Hanya dengan satu tangan saja, Sam sudah bisa meringkusnya dengan sangat mudah, bahkan Sam langsung menggendong tubuh Wulan. Lepaskan. Aku nggak mau, Mas. Kamu tidak boleh melakukan semua ini kepadaku. Aku benci kamu. Kenapa tidak boleh? Kita tidak akan berdosa jika melakukannya karena kita masih pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama. Kita belum bercerai dan tidak akan pernah bercerai. Aku mau minta hak dan jatahku sebagai suami. Jatah dan hak. Jangan mimpi kamu, Mas. Apa kamu pernah memberiku jatah dan hak sebagai istri? Hek. Wulan menatap wajah Sam dengan menyeringai, bola matanya menatap Sam dengan tajam. Perasaannya tidak menentu saat melihat tubuh polos Sam, akan tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja.